Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan judul khotbah saya adalah Hidup menjadi satu dengan Kristus. Sekali lagi, hidup menjadi satu dengan Kristus. Kita akan buka dari Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 4 sampai 8 kita akan baca di screen sama-sama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang kekasih, hidup menjadi satu dengan Kristus itu mutlak, ya. Dan hidup menjadi satu dengan Kristus sudah terjadi sebenarnya di dalam kehidupan orang percaya pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Atau pada waktu kita menerima Dia menjadi Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Saat itulah kita telah menjadi satu dengan Kristus. Ya. Nah, saudara, penting sekali di dalam menjalani kehidupan ini, kehidupan menjadi satu dengan Kristus ini, haruslah kita sadari dan haruslah kehidupan menjadi satu dengan Kristus ini, itu menjadi lifestyle kita. Artinya, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena memang itulah yang sudah menjadi keputusan Allah, atau menjadi firman Allah, atau yang menjadi tujuan Allah kepada manusia. Adalah manusia ini harus bersatu dengan Allah. Karena pada waktu kita diciptakan oleh Allah, sudah kita diciptakan untuk Allah. Harus ingat baik-baik itu ya. Jadi kita tidak diciptakan untuk diri kita sendiri, kita tidak diciptakan untuk manusia lainnya, atau kita tidak diciptakan untuk alam semesta ini. Tidak. Tetapi kita diciptakan untuk Allah. Bersatu dengan Allah atau menjadi satu dengan Allah adalah hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Ya. Pada waktu manusia diciptakan, saudara, manusia itu diciptakan menjadi manusia kekal. Jadi manusia ini pada waktu dia hidup, ya, dia hidup untuk selama-lamanya. Ya, tetapi selama-lamanya itu di mana? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa, melalui nenek moyang kita Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, ya, dan akhirnya manusia itu sendiri yang memilih untuk jatuh di dalam dosa, dan akhirnya manusia ini yang tadinya hidup bersama-sama dengan Allah, hidup di dalam persekutuan dengan Allah, menjadi satu dengan Allah, saudara. Hanya ada Allah dan manusia di Taman Eden yang berkomunikasi pada saat itu, saudara. Yang berhubungan. Manusia tidak pernah berhubungan dengan siapapun, hanya dengan Allah. Amin. Ya. Tetapi karena dosa masuk, manusia itu, saudara, akhirnya telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah tidak bisa bersatu lagi dengan manusia. Karena manusia telah melibatkan oknum lain, yaitu si iblis. Dan Tuhan tidak mau, saudara yang kekasih, ya, berhubungan dengan manusia, dan di antara manusia dengan Allah itu ada iblis. Tuhan tidak mau, saudara. Jadi kasih Allah sepenuhnya dia mau curahkan kepada kita.
Sama seperti kita ada di dunia ini, saudara. Misalnya kita yang sudah menikah punya suami, atau yang suami punya istri, ya saudara, atau ada orang yang pranikah, saudara, berhubungan. Kalau di dalam kekristenan tidak ada pacarannya, itu pranikah, saudara, ya. Kalau kita berhubungan itu pranikah. Jadi tujuan itu adalah untuk menikah. Tidak ada pacaran di Alkitab ditulis. Ya, kalau kayak Maria dan Yusuf itu bertunangan, ya, dan itu pranikah. Tapi saya tidak mau bicara tentang ini, ya, hubungan yang seperti ini. Saya mau bicara hubungan tentang Allah, tapi saya mau gambarkan tentang hubungan dengan Allah ini dengan suami istri atau orang yang pranikah ini. Saudara yang kekasih, kalau kita sudah melakukan hubungan dengan seseorang, saudara, kita tidak mau ada orang lain di antara kita. Betul? Ya, kita tidak mau cinta segitiga, katanya orang Indonesia, ya. Seperti itu, kita tidak mau itu. Demikian, kenapa kita tidak mau? Karena memang, saudara, waktu kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, jadi, saudara, itu walaupun manusia telah berbuat dosa, saudara, tetapi karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, saudara, jadi ada keilahian di dalam diri manusia, artinya sifat-sifat ilahi yang memang tidak bisa terlaksana sempurna, tetapi itu sudah ada sejak dijadikan. Sejak manusia diciptakan. Jadi manusia itu walaupun dia nggak ada Tuhan, ya, orang yang tidak ada Tuhan Yesus, tetap dia tidak mau diduakan. Dia tidak mau ada cinta segitiga ini. Karena sifat-sifat ilahi yang ada di dalam diri manusia yang nempel sejak dilahirkan, saudara yang kekasih. Sejak manusia ada di Taman Eden, waktu Tuhan menciptakan manusia, saudara, ya, itu ada walaupun tidak sempurna dalam diri manusia. Makanya ada orang yang tidak setia karena sudah tidak sempurna lagi di dalam diri manusia. Tetapi saya percaya kita anak-anak Tuhan, ya, telah dikembalikan kepada kesempurnaan itu. Ya, untuk itu anak-anak Tuhan, kita harus hidup bersatu dengan Tuhan sehingga kita bisa setia kepada pasangan kita sampai maut yang dapat memisahkan. Ada amin, saudara yang kekasih, ya. Karena itu sifat ilahi yang ada di dalam diri manusia. Demikian Allah. Dia tidak mau ada iblis di antara dia dengan manusia. Karena cinta Allah, dia hanya mau curahkan sepenuhnya kepada manusia. Dan juga Tuhan mau manusia hanya mencurahkan seluruh cintanya kepada Allah, kasihnya. Karena kita diciptakan untuk Allah. Kalau hubungan manusia dengan sesama manusia, dan kita punya kasih, bisa mengasihi sama manusia, kita bisa mengasihi pasangan kita, kita bisa mengasihi orang lain, itu karena ada kasih Allah di dalam diri kita. Ya, iblis itu tidak punya kasih. Jadi kalau ada kasih di dalam diri kita, berarti ada sumber kasih itu hidup di dalam kita. Ya, tidak mungkin kita bisa mengasihi sepenuh hati kalau sumber kasih itu tidak ada dalam hidup kita. Nah, ini yang saya mau gambarkan dulu kepada kita sehingga kita mengerti arti persekutuan atau bersatu dengan Kristus. Ya, karena Allah, dia hanya mau curahkan segala yang dia miliki itu untuk manusia. Karena manusia dikatakan manusia ini berharga. Manusia ini mulia di hadapan Allah. Manusia ini adalah biji mata Allah. Waduh, ini luar biasa. Kita itu dikasihi oleh Allah. Itulah sebabnya pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, saudara, Allah tidak berdiam diri. Kemuliaannya meninggalkan manusia. Karena Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Allah tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Karena manusia telah membuka kesempatan hidupnya, saudara, menghadirkan iblis di dalam hidupnya. Dan Tuhan tidak bisa bersekutu seperti itu. Itulah sebabnya, saudara, dosa harus dibayar oleh kematian. Upah dosa ialah maut. Maut inilah kematian, terpisah dari Allah. Dan 2000 tahun yang lalu, Allah telah datang ke dunia ini, menjadi manusia. Dia jadi manusia supaya dia bisa mati, saudara. Kalau dia Allah, dia gak bisa mati. Amin. Dia menjelma menjadi manusia untuk menebus kita, untuk membawa kita kembali ke pangkuan Allah, membawa kita kembali menjadi milik Allah 100%. Ada amin. Menjadi satu dengan dia kembali, sehingga dia dapat mencurahkan semua yang dia miliki untuk kita, saudara. Semuanya.
bahkan dirinya sendiri. Saudara, pada waktu kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah momen yang terindah di dalam sejarah umat manusia, di mana Allah kembali bersatu dengan manusia. Kalau dulu, saudara, di Taman Eden, Allah berbicara kepada manusia, Allah sebagai pribadi, saudara, ada di Taman Eden dengan manusia, saudara. Tetapi sekarang manusia tidak bisa melihat Allah secara pribadi. Tetapi Allah itu ada di dalam diri kita, telah menjadi satu dengan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dia telah menjadi satu. Kalau di Taman Eden, si Adam berjalan, si Hawa berjalan, dan tiba-tiba Tuhan hadir. Hawa, Adam, aku ada di sini. Tetapi saudara, ini lebih fantastik. Pada waktu Allah masuk di dalam diri kita, menjadi satu dengan kita. Waduh. Inilah saudara, yang dinamakan hidup menjadi satu dengan Kristus. Tak terpisahkan lagi. Makanya ada statement dari Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ini artinya apa? Saudara, ini artinya bahwa kita yang terbatas telah menjadi satu dengan Kristus. Bayangkan, kalau kitanya udah gak kelihatan, hanya Kristus, saudara yang kekasih, berarti kita sudah ada di dalam menyatu dengan Dia. Tidak terpisahkan lagi. Seperti air garam, saudara yang kekasih, air manis 1 galon dibuang ke air laut. Ya, air manis ini bersatu dengan air asin di laut, saudara. Ya, dan yang kelihatan itu atau rasanya waktu kita ambil air laut itu rasanya asin. Tetapi bukan berarti air manisnya tidak ada di sana. Itu maksud Paulus, saudara yang kekasih. Ini telah bersatu. Dan kita gak bisa lihat lagi, oh yang mana ya yang air manis? Yang manalah yang air asin? Of course yang akan nampak itu air asin. Karena air asin itu tidak terbatas. Air manis ini terbatas. Betul? Tetapi air manis itu ada di dalam air asin. Itulah sebabnya, saudara, firman Allah berkata bahwa kita harus memancarkan Kristus di dalam hidup kita. Kitanya nggak nampak lagi, melainkan Kristus. Karena Kristus yang tidak terbatas, kita yang terbatas. Saya berdoa sekali lagi, biar kita bisa paham, memahami arti bersatu dengan Kristus ini. Ini suatu yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita lihat firman Tuhan ayat per ayat. Coba kita buka ayat 4. Perhatikan di sini. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Perhatikan, tinggallah di dalam aku. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan, dan aku di dalam kamu, dan Tuhan di dalam kita. Ini satu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, perhatikan ayat ini, saudara yang kekasih. Ya, jadi ini namanya kesatuan. Ini telah bersatu. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Ya, jadi kalau kita kemana-mana, kita perginya dengan Kristus. Kristus kemana-mana, kita juga perginya dengan Kristus. Amin. Saudara, ini kita harus tahu dan sadar. Dan ini adalah fakta. Ya, bahwa firman Allah telah mengatakannya. Nah, ini yang harus kita pegang. Sama seperti pohon tadi dikatakan. Pohon ini ya ada ranting-rantingnya. Dan kita itu adalah ranting. Ya, ranting itu, saudara, itu tidak jadi begitu aja. Tapi ranting itu
itu akan jadi karena ada pokok anggur itu. Benar? Kalau tidak ada pokok anggur, ranting itu nggak jadi. Ini berbicara bahwa kita ini diciptakan dari Allah. Berasal dari Allah. Bukan dari mana-mana. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan ikan, Dia berkata kepada air, ya, jadilah ikan, dan jadilah ikan itu dan tempat penghuniannya atau habitatnya di dalam air. Jadi waktu Tuhan berbicara kepada air, jadilah ikan, saudara. Waktu Tuhan berbicara kepada soil, kepada tanah, saudara, Dia bilang, jadilah tumbuh-tumbuhan di atas tanah, di dalam tanah. Ya, artinya Tuhan berbicara kepada tanah untuk tumbuh-tumbuhan ini. Dan jadilah tumbuhan, saudara, yang keluar dari tanah. Betul? Nah, waktu Tuhan menciptakan kita, saudara, Tuhan membuat kita dari tanah liat, membentuk kita sama seperti Allah punya tangan, punya kaki, punya semuanya, serupa dengan Allah. Dan Dia menghembuskan nafasnya kepada kita. Dan manusia itu hidup. Kita berasal dari Allah. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan berkata kepada dirinya sendiri, jadilah manusia. Maka manusia itu jadi, saudara. Dia berasal dari Allah. Itulah sebabnya. Kalau ikan dibawa keluar dari air, ikan ini pasti mati. Karena Allah sudah menciptakan habitat dari ikan itu berasal dari air. Hidupnya oleh air. Kalau ikan keluar dari air, pasti mati. Demikian juga tanaman. Kalau tanaman itu kita copot atau kita cabut dari tanah, pasti mati. Demikian juga manusia. Pada waktu manusia keluar dari Allah, terpisah dari Allah, manusia itu apa? Mati. Makanya dibilang upah dosa ialah maut, kematian. Kematian kekal. Karena manusia berbuat dosa dan telah terpisah dari Allah. Dosa, konsekuensinya adalah kematian, terpisah dari Allah. Nah, saudara, tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah tidak mau terpisah dari kita. Itulah sebabnya Dia telah mati menebus manusia dari perpisahan kekal ini. Sehingga manusia bisa bersatu dengan Dia lagi. Manusia bisa hidup kembali. Yang tadinya mati, terpisah dari Allah, memperoleh hidup yang kekal. Siapa di sini percaya itu? Haleluya. Kita yang tadinya mati kekal, terima Tuhan Yesus, hidup kekal. Ya, untuk itu marilah kita hidup dengan Kristus, menjadi satu dengan Kristus. Itu harus menjadi kehidupan kita setiap hari, sehingga yang kita bawa adalah kehidupan, bukan kematian. Saya percaya kita semua paham. Jadi ayat 4 ini benar-benar kita semua telah dibukakan oleh Roh Kudus. Amin. Bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Menjadi satu. Makanya setiap kali saya berdoa untuk membawakan firman, saya berdoa, firman inilah yang akan menjadi pelita buat kaki kita, terang bagi jalan kita. Ya, karena Yesus, ya saudara, Dia juga adalah firman yang hidup. Haleluya. Jadi waktu kita berjalan di dalam kebenaran firman, kita sedang bersatu dengan Kristus. Haleluya. Ya, dan hanya Kristus yang mempunyai terang. Dan kalau kita tidak berjalan di dalam firman, kita akan tersesat di dalam dunia ini. Karena dunia ini gelap. Di luar Kristus itu adalah kegelapan. Dan kegelapan itu akan membinasakan manusia. Tetapi terang itu akan memberikan kehidupan buat manusia. Haleluya. Inilah
terang Kristus yang ada di dalam kita. Inilah kebenaran firman yang harus kita hidupi hari lepas hari. Itulah sebabnya kalau dengar firman Tuhan, itu didengar dan di-apply. Hidup itu, minta Roh Kudus hidupkan firman itu di dalam hidupmu. Sehingga kita bisa berjalan dengan Kristus, menjadi satu dengan Kristus setiap hari. Dan kalau kita udah menjadi satu dengan Kristus, tiba-tiba ada iblis datang, ingin melakukan hal yang jahat kepada kita. Saudara, siapa yang akan melawan iblis? Bukan kita lagi. Karena kita terbatas. Kristus yang ada di dalam kita. Kita yang ada di dalam Kristus, saudara, telah bersatu dengan Kristus. Jadi musuh-musuh kita adalah musuh Kristus. Dan Tuhan berkata, kalau aku di pihakmu, siapakah lawan? Gak ada. Itulah sebabnya mari kita mau jalan dengan Kristus. Dia yang menjadi tokoh atau senter dalam hidup kita. Jangan izinkan dirimu. Jangan izinkan siapapun orang lain mengintervensi hidupmu. Izinkan satu-satunya Kristus, Allah yang ada di dalammu. Dia satu-satunya yang akan menjadi pemimpin di dalam hidup kita. Dan percaya apapun situasi keadaanmu, saudara, bersama dengan Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ayat berikutnya untuk membuktikan, saudara, ya, bahwa bersatu dengan Kristus itu adalah suatu yang luar biasa. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting, kalau dia tidak tempel di pokok anggur itu, saudara, ranting ini tidak berbuah. Ya, coba aja ranting Anda patahkan ranting itu dan Anda lepaskan dari pokok anggur itu, dari pohonnya. Saudara, pasti ranting itu tinggal tunggu tanggal mainnya. Pasti rantingnya itu akan mati, hancur. Di depan rumah saya ada satu pohon, saudara. Dan pohon itu kalau musim gugur, saudara, pohon-pohon itu daun-daunnya gugur. Tinggal ada kelihatan ranting-rantingnya, saudara. Ya, pohonnya sama ranting-rantingnya. Dan gampang sekali dipatahkan. Karena sudah tidak ada daun-daunnya, boro-boro ada buah. Nggak ada buah, saudara. Kalau udah botak semuanya kayak gitu. Dan ranting itu gampang banget dipatahkan. Kalau ranting udah patah, kan banyak ranting-ranting yang gugur, ya. Yang gugur juga ranting-ranting kecil, saudara, yang nggak bisa bertahan, kadang-kadang dia gugur, dia jatuh. Waktu dia jatuh, tinggal kita ambil, kita kumpulkan, taruh di tempat sampah, dan nanti tunggu tukang sampah datang ambil dan dimusnahkan. Saudara yang kekasih, seperti itu ranting itu. Kalau dia tidak tempel di pohon itu, nah, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Itulah sebabnya kita make sure hidup kita tidak seperti ranting yang gugur itu. Tetapi kita senantiasa nempel sama Tuhan. Saudara, jangan coba jalan sendiri. Ranting jalan sendiri pasti mati. Lepas dari pokok anggurnya pasti mati. Nah, saudara, kita harus percaya bahwa kita nempel dengan Tuhan. Amin. Ini harus kita percaya, saudara. Ini faktanya demikian. Nah, ini perlu dipercayai. Percaya itu iman. Sehingga kita bisa alami. Ada 3 hal yang saya rindu untuk membuka kepada kita nanti di akhir khotbah ini. Biar kita lebih memahami, saudara. Ya. Nah, ini. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara. Bisa Anda mau berjalan dengan kehidupan Anda sendiri? Gak bisa. Tapi manusia ini kepengennya jalan sendiri. Pakai pikirannya sendiri. Pakai kemampuannya sendiri, pakai otaknya sendiri. Udah dikasih tahu firman Tuhan, tetap kekeh, tetap gak mau, tetap milih jalannya sendiri, tetap pilih kemauannya sendiri. Pas terjadi apa-apa, nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Dan ada banyak orang yang begini, saudara. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah ikut Tuhan. Kenapa semua ini terjadi, Tuhan? Kenapa Engkau izinkan? Saudara, kalau kita nempel, pasti berbuah. Ada amin. Ini firman Tuhan yang katakan, kalau kita nempel, kita pasti menghasilkan buah. Karena ada sumber yang memberikan makanan kepada kita. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Saudara,
Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Amin. Dialah sumber. Tetapi kita yang terbatas ini selalu mau coba keluar dari Allah. Ingat, di luar Allah engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Anda coba berjalan di luar firman Allah, ujung-ujungnya saudara Anda seperti ranting itu dia. Anda copot dari pokok anggurnya dan ujung-ujungnya itu dibakar. Tidak ada apa-apa. Hari ini kelihatannya mungkin masih bagus. Tahu kalau pohon itu ya kalau misalnya ranting itu kita habis patahkan ya, dan ada daun-daun di sana, masih seger. Hari itu masih seger. Tunggu aja 2-3 hari. Tiba-tiba mulai layu daunnya. Benar? Lama-lama jadi kering. Sama seperti ranting itu. Lama-lama dibakar, dibuang. Benar? Mungkin hari ini Anda masih mendapatkan waktu Anda berjalan di luar firman Allah. Wah, buktinya kok saya masih oke? Buktinya saya masih begini. Tunggu tanggal mainnya. Karena kita diciptakan dari Allah. Di luar Allah mati. Ingat baik-baik itu. Oke? Di luar firman, kematian yang menunggu kita. Kalau Anda tidak berjalan dalam firman, kematian yang menunggu kita. Ayat berikutnya, coba kita buka di Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, saya lengkap ke ayat ini karena di sini dikatakan Allah lah yang mengerjakan. Jelas ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam saya, baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi Allah yang mengerjakan menurut kerelaannya. Nah, saudara, tahukah kita bahwa Allah sedang bekerja di dalam kita? Amin. Kalau Allah yang bekerja, Allah itu tidak pernah gagal. Kalau kita yang bekerja, kita bisa gagal. Saudara lihat, kalau kita di luar Allah, lepas dari Allah, Anda tidak akan melihat pekerjaan Allah terjadi di dalam hidup. Anda tidak akan bisa melihat janji-janji Allah itu terjadi di dalam hidup. Kenapa banyak orang dikatakan, pastor, saya tidak melihat janji-janji Tuhan ini terjadi. Dan ada banyak orang-orang bilang, oh sabar, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sabar, nanti juga datang. Sabar. Saudara, make sure Anda tetap ada di dalam Tuhan. Jadi yang sabar ini dibilang benar-benar Anda akan mengalami hal itu terjadi. Tapi jangan sampai Anda di luar Tuhan dan orang bilang sabar. Sampai mati pun itu tidak akan pernah terjadi di dalam hidup. Haleluya. Ya. Jadi Allah the center of everything di dalam hidup kita. Dia kerjakan pekerjaan. Dan dia juga, saudara, dibilang baik pekerjaan maupun kemauan. Keinginan pun itu semua harus dari Allah. Bersumber dari Allah. Jadi kalau keinginan kita adalah keinginan daging, itu tidak bersenter dari Allah. Itu nilainya di luar Allah. Di luar Allah itu binasa. Mati. Hati-hati. Makanya kalau Tuhan kasih firman kepada kita, bukan begini loh. Supaya kalau kita nggak lakukan, dosa. Kalau nggak baca Alkitab nanti berdosa loh. Nggak berdoa nanti berdosa. Saudara, Anda baca Alkitab karena Anda perlu mengerti firman Allah. Anda perlu mengerti kebenaran. Karena hanya kebenaran itulah yang adalah kemenanganmu. Di luar firman Allah adalah kekalahan. Di luar firman Allah adalah kematian. Anda perlu duduk di kaki Tuhan supaya belajar dari Tuhan tentang kebenaran itu. Sehingga kebenaran itu hidup di dalam engkau. Dan Anda berjalan dalam kemenangan Kristus. Bukan karena dosa atau enggak dosa. Ya, mengakibatkan orang bangun pagi-pagi 10 menit baca Alkitab. Dia bilang, waduh, tadi aku udah sedang tuduh, puji Tuhan. Ditanya, ngerti nggak? Nggak ngerti. Tadi khotbah ngerti atau nggak ngerti. Yang penting gue udah ke gereja. Nah ini dia. Ini orang-orang yang di luar kebenaran. Ini hati-hati. Di luar Allah mati. Di luar Allah binasa. Ya.
Karena menjadikan baca firman Tuhan hanya karena dosa atau tidak dosa. Saudara, bukan itu. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Habitat kita adalah kebenaran. Dan kalau habitat kita adalah kebenaran, harusnya kita mencari kebenaran itu lebih daripada mencari segala sesuatu. Tapi banyak orang mencari segala sesuatu lebih daripada mencari kebenaran. Makanya firman Allah berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita lebih senang cari tambahannya dari kebenaran dan kerajaannya. Kalau kayak gini dibalik, hati-hati Anda di luar Allah. Firman gak boleh dibalik. Firman adalah firman, itu faktanya demikian. Haleluya. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Seharusnya ayat 6 ini, saudara, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia seperti ranting itu. Harusnya tidak diperuntukkan buat kita orang percaya. Karena kita adalah ranting-ranting Allah. Sudah ditebus oleh Allah. Dan kita sudah menjadi milik Allah, saudara. Betul, kita adalah ranting-ranting. Tetapi kita sendiri, saudara, yang kadang meninggalkan Tuhan. Kita sendiri, saudara, yang keluar dari Allah. Karena manusia itu bukan air yang saya bilang dituang di laut tadi. Air manis dituang di laut tadi saya menggambarkan itu arti bersatu. Tetapi manusia ini punya kehendak bebas. Ya, kehendak bebas yang membuat dia suka-suka, saudara. Kadang sama-sama dengan Allah, kadang dia keluar dari Allah. Nah, ini yang berbahaya. Saya sudah katakan, di luar Allah kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalau Anda memakai falsafah-falsafah dunia ini, atau falsafah-falsafah dari pikiranmu sendiri, akan mengakibatkan suatu hari nanti akan berakhir mati. Sama tadi saya katakan, ya, dipotong ranting itu tinggal tunggu saatnya mati. Ikan dikeluarkan dari air, lepak-lepak tinggal tunggu saatnya pasti digoreng atau dibakar. Jadi ikan bakar dan ikan goreng. Betul? Karena keluar dari habitatnya. Haleluya. Hati-hati, saudara kekasih. Hati-hati. Kita punya kehendak bebas. Putuskan hari ini kehendak bebasmu untuk tetap ada di dalam Tuhan. Jangan seperti ranting yang dibuang di dalam api. Kalau dalam api pasti jadi apa? Pasti jadi debu. Debu berbicara apa? Kematian. Betul? Makanya ada orang mati, dibilang yang dari tanah kembali kepada debu, kepada tanah, debu. Saudara, jangan sampai jadi debu. Ya, haleluya. Tuhan mau kehidupan Kristus yang telah bersatu dengan kita bawa. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Haleluya. Yang berikutnya, saudara, ayat yang berikutnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, perhatikan. Kalau kamu ada di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kita harus ada di dalam Tuhan dulu. Orang yang di luar Tuhan, yang belum menerima Tuhan Yesus, tidak mungkin ada firman. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, ini pintu gerbangnya pertama. Waktu kita buka hati kita, undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, ini namanya terima Tuhan. Baru firman bisa ada dalam kita. Kalau orang tidak pernah menerima Tuhan Yesus, ada orang bertanya, Pastor, kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia bisa nggak berjalan dalam kemenangan? Nggak bisa. Ya, seperti itu. Karena firmanku tinggal di dalam kamu, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jadi kita ada dalam Kristus dulu, baru firman yang bisa tinggal di dalam kita. Nah ini, orang-orang percaya ini harusnya demikian. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Harusnya kita yang sudah tinggal di dalam Tuhan. Amin. Ya, dan ada firman di dalam kita. Harusnya apa saja berhasil. Apa saja yang kita minta, itu terjadi. Amin. Nah ini firman Allah. Kalau kita bersatu dengan Allah, dikuasai oleh Allah, semua yang datang dari Allah terjadi. Ingat saya katakan, semua yang menjadi milik Allah adalah milik kita. Keberhasilan adalah milik Allah. Bukan kekalahan. Harusnya keberhasilan itu menjadi milik kita hari lepas hari. Karena itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah, kepunyaan kita. Ya, gagal itu kepunyaan Allah atau bukan? Allah tidak pernah memiliki namanya kegagalan. Allah tidak pernah memiliki itu.
Yang gagal itu adalah manusia. Tetapi waktu kita berjalan dalam kesatuan dengan Allah, apa saja yang kamu minta, itu engkau akan menerimanya. Ada amin? Haleluya. Karena kita dikuasai oleh Allah. Keinginan kita dikuasai oleh Allah. Permintaan kita dikuasai oleh Allah. Ada amin. Dan semua yang kita minta tentunya berhubungan dengan kemuliaan Allah. Ya, seperti itu. Ada orang, aduh saya berdoa supaya saya jadi orang kaya. Saya minta Tuhan supaya saya jadi orang kaya. Biar orang bisa melihat saya bisa menjadi saksi Tuhan. Bagus gak itu? Bagus. Tapi hati-hati, kalau keinginanmu adalah hanya daging, hanya untuk memuaskan hawa nafsumu, dan kamu bilang supaya dapat memuliakan Allah. Baru Allah berkati aja sedikit, udah gak memuliakan Allah, udah pakai berkatnya itu pergi kemana-mana yang gak tahu. Dan udah gak mau datang ke Tuhan. Alasannya udah banyak banget karena udah diberkati, saudara. Ya. Dan kalau udah diberkati, udah lupakan Allah. Yang tadinya jadi orang murah hati, sekarang jadi orang pelit karena udah diberkati. Hati-hati. Amin. Tetapi kalau yang kita minta, keinginan itu berasal dari Allah. Karena Allah lah yang mengerjakan baik pekerjaan maupun keinginan. Keinginan dari Allah. Waktu Allah memberkati kita, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya, di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, Bapak menghendaki kita berbuah banyak. Artinya apa? Dia mau, saudara, supaya dirinya itu dimuliakan di dalam kita. Allah mau supaya kehidupan Allah terpancar dalam kehidupan kita, sehingga orang bisa melihat buah-buah yang banyak. Buah-buah kebenaran itu lahir dalam hidup kita. Buah apa lagi? Buah roh itu ada dalam hidup kita, saudara. Dan buah jiwa ada di dalam hidup kita. Dan buah-buah berkat daripada Allah itu juga ada dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk diberkati dan untuk menjadi berkat. Tidak mungkin Allah tidak memberkati kita dan Dia suruh kita menjadi berkat. Gak mungkin. Bagaimana kita mau jadi berkat kalau kita tidak diberkati? Jadi orang-orang yang siap diberkati, siap-siap untuk menjadi berkat. Orang-orang yang diberkati, siap-siap untuk memuliakan Allah. Dan di akhir daripada khotbah saya pada hari ini, saudara, ada 3 hal yang saya mau supaya kita mengerti. Di dalam khotbah ini, saudara, pertama itu berbicara tentang fakta. Faktanya adalah Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatu bagi manusia. Semuanya telah tercapai. Semua pekerjaan Allah sudah tercapai di atas kayu salib. Itu faktanya. Fakta. Buktinya bahwa Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari. Dan Dia berkata, it is finished. Dan Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Tanda kemenangan kekal menjadi milik Allah dan menjadi milik manusia yang percaya kepada Dia. Dan saudara yang kekasih, harusnya kemenangan Kristus, semuanya itu menjadi milik kita. Karena kita adalah milik Allah. Ingat tujuan Allah menciptakan kita. Amin. Tadi saya sudah jelaskan, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Jadi semua yang Allah miliki, Allah mau berikan kepada kita. Karena kita adalah teman persekutuan. Kita adalah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan Allah mau menuangkan segala yang Dia miliki kepada yang Dia kasihi, yaitu kita. Allah tidak mengasihi yang lain, Dia hanya mengasihi manusia. Haleluya. Ingat itu. Dia mau berikan segalanya. Kita, yang orang kita kasihi, yang paling kita kasihi, kita akan berikan segalanya buat orang itu. Demikian Allah. Amin. Allah even more dari kita. Karena kita terbatas. Kadang kita pengen beri anak kita permen. Kita pengen beri anak kita beli mobil-mobilan. Tapi kita nggak punya duit, kita terbatas. Tapi Allah tidak terbatas. Dia mau memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Faktanya, Dia berkata, it is finished, sudah selesai. Nah, saudara, oleh karena adanya fakta, maka diperlukan kerjasama manusia dengan Allah. Hal ini bukan menambahkan apapun pada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Tidak, saudara, sudah selesai. Namun ini membuat manusia supaya manusia dapat mengakui dengan imannya, dengan kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa fakta sudah terjadi. Tuhanlah yang melakukan segalanya buat kita. Ini adalah iman, saudara. Ya, ini adalah iman. Iman adalah mengakui apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ya, itu iman, saudara. Itu mengakui. Iman adalah menerima fakta
yaitu mengakui fakta tersebut telah ada, telah terjadi. Amin. Ini kemenangan yang sesungguhnya, saudara kekasih. Ini kemenangan sesungguhnya. Iman adalah penghasilan buat kita. Penghasilan buat kita. Mungkin Anda bingung, penghasilan apa? Nah, tadi udah bicara tentang iman. Iman itu percaya ya. Yang tadi udah bicara tentang fakta. Fakta itu ada real. Apa yang Tuhan buat. Iman ini kita percaya akan fakta. Nah, saudara, kalau kita percaya akan fakta, baru kita bisa alami. Kalau kita nggak percaya tentang fakta, kita nggak bisa alami apa-apa. Saudara paham? Jadi ada 3 hal. Fakta, iman, dan pengalaman. 3 hal ini harus ada dalam hidup kita. Setiap saat. Setiap saat. Setiap waktu. Karena 3 hal ini kita diselamatkan. Kita percaya akan fakta. Yesus sudah mati buat kita. Amin. Sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Pengalamannya kita memperoleh kehidupan kekal. Oke? Iman membuat kita percaya akan fakta. Dan pengalaman kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan mau ketiga hal ini terjadi dalam hidup kita. Saudara, contoh, misalkan kita nih dikasih cek, saya kasih cek, saya dapat cek nih dari seseorang, dari Bapak Roy kasih saya cek $500 juta, seperti itu. Saya terima cek ini. Faktanya adalah uangnya Pak Roy di bank itu ada, itu fakta. Ya, saya bertindak dengan membawa cek ini, saya cashkan, saya cairkan, saya ambil uangnya. Ini iman. Ini iman. Saya datang ke bank untuk ambil uangnya. Faktanya uangnya Pak Roy ada di sana. Ya. Saya datang cairkan itu. Ini iman. Dan waktu uangnya itu udah ada, saya nikmati. Ini pengalaman. Amin. Tuhan mau ketiga hal ini harus terjadi dalam hidup kita. Bersatu dengan Kristus, saudara, adalah pertama fakta. Kita harus percaya bahwa fakta itu ada. Kenyataan ada adalah janji-janji Allah. Sudah terjadi buat kita. Sudah ada, sudah available. Dan percaya kepada janji Allah itu adalah iman. Amin. Dan mengalami janji-janji Allah itulah pengalaman kita dengan Tuhan. Saudara, 3 hal ini Anda lakukan dalam hidupmu. Anda akan melihat bahwa Anda hidup bersatu dengan Allah. Dan waktu Anda bersatu dengan Allah, tidak ada yang tidak mungkin. All things are possible. Semuanya mungkin. Nama Tuhan dipermuliakan.